Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, sesungguhnya kami menurunkannya ya sebagai Quran berbahasa Arab agar kalian mengerti. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memfirmankan bahwa Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Ya, jadi Allah memilih bahasa Arab untuk disampaikan kepada hambanya. Ya, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, ya, tetapi bahasa Arab. Maka karena perintah Allah inilah ya, kita harus atau wajib berbahasa Arab atau memahami bahasa Arab. Ya, itu ada dalam surat Yusuf ayat 2. Kemudian dalam surat Muhammad juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluha?" Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Ya, ini adalah perintah Allah bagi kita semua untuk belajar bahasa Arab. Ya, karena Allah sudah berfirman di dalam surat Yusuf tadi di atas bahwa Allah telah menurunkan Al-Qur'an berbahasa Arab. Ya, maka untuk memahami Al-Qur'an, ya untuk mentadaburi Al-Qur'an, ya kita harus bisa ya, untuk berbahasa Arab. Ya, Insya Allah dalam metode ini ya kita akan kupas ya bagaimana bahasa Arab Al-Qur'an itu. Ya kita fokus menerjemahkan Al-Qur'an. Karena dalam belajar bahasa Arab yaitu berbeda-beda tujuannya. Ya, berbeda-beda tujuannya nanti hasilnya juga berbeda-beda. Ya, seperti banyak orang ya belajar bahasa Arab untuk bisa berbicara menggunakan bahasa Arab. Ya, kemudian ada orang yang belajar bahasa Arab untuk bisa memahami kitab kitab kuning. Ya, nah, sementara kita di sini, Insya Allah belajar bahasa Arab untuk apa? Untuk bisa menerjemahkan Al-Quran, untuk bisa memahami Al-Quran, sehingga Al-Quran bisa kita tadaburi, ya, melalui pemahaman kita, melalui eh, ya pemahaman kita terhadap arti sebuah lafadz Al-Quran tersebut. Baik, selanjutnya, ya, kenapa wajib kita bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arab, ya, karena salah baca ya, dalam bahasa Arab itu bisa mengakibatkan salah arti. Salah baca, salah arti. Hanya berbeda satu huruf saja ya, atau harokat saja ya, bisa merubah artinya. Ya, seperti kita tahu ya, dalam bacaan sholat itu takbiratul ihram Allahu Akbar. Ya, kita membaca Allahu Akbar. Itu wajib ya, termasuk rukun sholat ya, membaca takbir. Nah, ketika kita salah baca dengan membaca Allahu Akbar, A-nya panjang, ya, kita baca harusnya Allahu Akbar, dibaca Allahu Akbar. Ya. Itu artinya kita menambahkan satu huruf A, ya, A-nya panjang ya. Allahu Akbar. Itu bisa merubah arti, ya. Yaitu yang harusnya Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar, ya. Kita menambahkan Allahu Akbar menjadi apakah Allah itu Maha Besar? Ya, itu kan sangat fatal sekali, ya, sangat fatal sekali. Ya, banyak ya kasus-kasus seperti itu yang eh, salah baca dalam bahasa Arab yang bisa merubah artinya. Ya. Seperti halnya yang ada di layar ini, ya ada surat Ibrahim ayat 7 ya berbunyi wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, ingatlah tatkala Rob kalian menetapkan la in syakartum, jika kalian bersyukur niscaya akan kutambahkan nikmatku. Ya, perhatikan ada lafadz syakartum yang memiliki arti jika kalian bersyukur. Ya, la in syakartum jika kalian bersyukur.
maka akan aku tambahkan nikmatku. Nah, kalau syakartum itu dibaca shin yang harusnya shin besar, kemudian kita baca sin kecil, la in sakartum, ya, itu bisa merubah maknanya. Ya, sakartum itu artinya mabok, sakaro artinya mabok. Ya, maka kalau kita artikan, jika kalian mabok, niscaya akan aku tambahkan maboknya. Ya, itu kan sangat fatal sekali. Ya, ya maka kita penting ya mengetahui bahasa Arab karena salah baca sama dengan bisa mengakibatkan salah arti. Baik, selanjutnya. Mengapa kita belajar bahasa Arab? Karena kita mewaspadai prediksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memprediksi nanti ya di akhir zaman akan ada manusia ya dari timur dan dia membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Ya kita sering dengar ini ya. Ya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa akan ada manusia-manusia yang dia hanya membaca Al-Quran saja, ya, tetapi bacaan mereka tidak sampai ke kerongkongan mereka, artinya tidak sampai ke hati mereka. Kenapa tidak sampai? Ya karena mereka tidak mentadaburi Al-Quran, mereka hanya membaca Al-Quran saja. Ya. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ya, karena mereka tidak tahu artinya Al-Quran, ya, tidak mau belajar bahasa Arab. Ya, sebagai waspada prediksi Rasulullah SAW, ya kita diwajibkan untuk bisa ya memahami bahasa Arab Al-Quran. Bismillah selanjutnya. Nah, nah, kemudian ya kenapa kita belajar Al-Quran atau belajar bahasa Arab Al-Quran? Ya karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya untuk bisa dipelajari dan mempelajari Al-Quran itu mudah. Ya Allah sudah menjamin bahwa mempelajari Al-Quran itu sangat mudah ya bagi mereka yang mau belajar sungguh-sungguh. Ya, jadi kuncinya dia mau belajar, ya istiqomah, maka Al-Quran itu sangat mudah, sangat bisa untuk dipelajari. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Qamar ayat 22 yang berbunyi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad yassarnal Qur'an, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk peringatan atau pelajaran. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin ya nih Al-Qur'an ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu mudah untuk pelajaran, untuk peringatan, untuk mengingatkan umat manusia ya agar sesuai dengan jalan yang ada, ya jalan Allah, jalan langit. Ya. Tapi pertanyaannya di sini fahal mim muddakir. Ya walaupun mudah, fahal mim muddakir. Pertanyaannya, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Pertanyaannya, apakah ada orang yang mengambil pelajaran? Ya sudah dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bahasa Arab Al-Qur'an itu sangat mudah, ya. Karena Al-Qur'an itu nanti kita bongkar rahasia Al-Qur'an ya di slide berikutnya. Baik. Nah, di sini. Kenapa Al-Quran itu mudah? Ya, tadi Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri." Ya, karena ya di sini ada rahasia Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu hanya ada 78.485 kata, ya, yang berbahasa Arab. Ya, semua ini berbahasa Arab. Dari seluruh kosakata yang ada ya bahasa Arab itu yang ada di kamus-kamus itu, ya jutaan. Ya. Di dalam Al-Quran itu hanya 78.485 kata saja. Ya artinya eh,
Al-Quran itu kosakatanya sangat sedikit. Selanjutnya. Nah, dan 80%-nya ya kata itu dari 78.000 itu ada pada surat Al-Baqarah. Ya, ini luar biasanya Al-Qur'an menempatkan sebagian besar kosakatanya itu pada surat yang pertama. Ya, surat pertama di juz pertama maksudnya. 80% itu ada dalam surat Al-Baqarah. Maka ketika kita paham arti dari ayat-ayat makna-makna yang ada di dalam surat Al-Baqarah, kosakata yang ada dalam surat Al-Baqarah, berarti kita sudah mempelajari, ya sudah paham 80% kata yang ada di dalam Al-Quran. Ya, baik, selanjutnya. Ya, dari 80% kata itu, ya, itu nanti hanya 1.810 ya akar kata, ya kosakata yang 78.000 itu, ya nanti ada dasar katanya, ya dasar, misalkan di dalam bahasa Indonesia itu makan, ya makan itu kata dasar, ya makan itu kata dasar, nanti bisa berubah menjadi memakan, bisa menjadi pemakan, bisa menjadi yang dimakan, ya itu kan kata kata cabangnya. Nah, dalam Al-Quran itu dari 78 kosakata itu nanti dikerucutkan menjadi hanya 1.810 akar kata saja, ya. Maka kalau kita mengetahui polanya, ya kita mengetahui polanya, kemudian mengetahui arti dari 1.810 akar kata ini, ya maka kita bisa menerjemahkan Al-Quran. Ya, nanti insya Allah dalam metode Al-Ijaz, ya kita bahas ya pola-pola Al-Quran, ya pola-pola wazan-wazan Al-Quran ini. Ya, akar katanya dari apa menjadi apa, ya misalkan dari paling atas fiil madi, ya makan, sudah makan, ya telah makan itu bahasa Arabnya apa, ya kemudian pemakan, yang dimakan itu ada namanya pola. Ya insya Allah nanti kita belajar akar kata ini melalui polanya. Kemudian selanjutnya, nah, nah dari 78.000 kata itu sebut, ya 2.000 sampai 3.000 itu berbentuk kata serapan, ya kata serapan. Nah, artinya ya bahasa Arab, ya, yang ada dalam Al-Quran itu tidak semuanya bahasa yang belum kita pernah dengar, ya belum kita dengar. Ya contohnya takwa, ya takwa itu berbahasa Arab, ya tetapi sudah menjadi bahasa Indonesia, ya takwa. Atau seperti rahmat, ya rahmat itu berbahasa Arab, ya karena menjadi bahasa Indonesia, ya itu namanya kata serapan, ya itu banyak sekali, ada sekitar 2.000 sampai 3.000 kata serapan, ya artinya kita sudah menghemat ya 3.000 kata, ya tanpa mengetahui artinya kita sudah tahu karena sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya selanjutnya. Baik. Nah di sini, eh, dan di dalam metode Al-Ijaz ini, ya metode Al-Ijaz belajar menerjemahkan Al-Quran ini kita kenal ada 6D, ya bagaimana kita bisa memahami Al-Quran, ya dalam metode Al-Ijaz ini kita kenal ada 6D. Yang pertama, D pertama dicontohkan, ya dicontohkan, nanti kita contohkan ya bagaimana cara membaca ayatnya, ya kemudian bagaimana cara menghafal kosakatanya, ya seperti halnya ya anak kecil, bayi, ya bayi dalam memahami
dalam berbicara misalkan tiba-tiba bisa bahasa Indonesia. Kenapa? Ya karena dicontohkan ya ketika kecil ya dicontohkan tanpa sadar ya kita bisa belajar kita bisa bahasa Indonesia ya karena sering mendengar ya dicontohkan ya. Kemudian D yang kedua ditirukan ya ditirukan ya setelah nanti pemateri mencontohkan kemudian peserta nanti menirukan ya seperti dulu bayi ya anak kecil menirukan ayahnya ya bicara ayah ya ayah kemudian ditirukan ayah ya, seperti itu lebih mudah. Kemudian D yang ketiga dibiasakan atau lalaran ya, lalaran bahasa Jawa ya, artinya dibiasakan ya, nanti insya Allah setiap pertemuan ya nanti akan kita ulang murojaah ya, atau dalam bahasa Arabnya murojaah ya, pelajaran yang sebelumnya kita bahas atau kosakata yang pernah kita hafalkan kita ulangi ya nanti dalam metode Alijaz ada yang namanya kosakata populer Al-Quran ya jadi dalam memahami bahasa Al-Quran ya kita sudah eh, menyusun kosakata populer Al-Quran ya. Kosakata populer Al-Quran kita tahu bahwa Al-Quran itu ya tadi ada beberapa kata-kata yang berulang ya. Nah, nanti kita biasakan lawaran kosakata populer. Kemudian D yang keempat adalah diaplikasikan. Ya, setelah kita tahu teorinya, polanya, kosakata populernya, kita aplikasikan ke dalam Al-Qur'annya. Kita terjemahkan ayat satu persatu, ya, ayat per ayat, ya, kemudian kata per kata ya, diaplikasikan. Kemudian ditanya-tanya, ya, kita tanya-tanya, ini jenis katanya apa, ini artinya apa. Kemudian setelah itu diujikan. Nanti ada peserta yang mencoba ya menerjemahkan Al-Qur'an, kita simak ya, kita benarkan kalau ada yang salah ya, kita tinjau ya seperti itu diujikan. Ya, jadi dengan 6D ini insya Allah kalau peserta itu nanti bisa mengikuti dengan benar ya dengan sungguh-sungguh ya maka akan bisa ya seperti janji Allah tadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri ya sesungguhnya Allah telah memudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Ya, tetapi pertanyaannya apakah ada yang mau mempelajarinya? Ya, baik. Seperti itu. Insya Allah dengan metode Alijas ini, ya, dengan janji Allah ini, kita percaya bahwa Allah itu tidak menurunkan Al-Quran itu dengan sulit. Maka siapapun yang mau bersungguh-sungguh akan bisa. Baik, Alhamdulillah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, selanjutnya kita kembali ke Ustadzuna, Ustadz Hairul Anam. Baik, terima kasih. Sekarang insya Allah kita akan praktek ya Bapak Ibu. Bagaimana cara menghafal kosakata populer Al-Quran. Kemudian cara menerjemahkan Al-Quran. Nah, dalam metode Al-Ijaz ini kita sudah mengumpulkan kosakata-kosakata yang paling sering diulang-ulang di dalam Al-Quran ya. Ada kurang dari 100 kata, tapi ini sudah mewakili sekitar 40-50% kosakata Al-Quran. Ya, di antaranya adalah kata depan atau huruf jar. Nah, nanti kita lalaran ya. Dalam kelas reguler kita lalaran. Nah, saya contohkan cara menghafalnya. Sholawatan dulu ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Min andari ila kabadaka seperti ala di atas.
fi di dalam hatta sehingga bi dengan lila bagi min andari ila kepada ka seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga bi dengan lila bagi. Oke, mari kita bersama-sama boleh buka mic-nya Bapak Ibu silakan ya. Kita dendangkan bersama-sama. Oke. Ya, 1, 2, 3. Min andari ila kepada seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga bi dengan lila bagi lagi min andari ila kepada ka seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga bi dengan lila bagi. Baik, silakan yang mau baca. Min andari. Silakan, Ibu Endang, silakan. Min andari. Ibu Endang, silakan. Min andari ila kepada ka seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga bi dengan lila bagi. Iya, bagus. Satu lagi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ibu, silakan Ibu. Baik Ustaz. Min dari ila kepada ka seperti ala di atas fi di dalam mata sehingga bi dengan lila bagi. Iya, bagus. Nah, sekarang kata sambung atau huruf ataf. Dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak ima ada kala dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak ima ada kala. Baik, bersama-sama 1, 2, 3. Dan semua kemudian maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak lima ada kala. Lagi dan semua kemudian maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak ima ada kala. Baik, silakan Bapak Ibu. Coba Ustaz. Ya, silakan Pak. Dan summa kemudian maka lakin tetapi justru am atau la ima ada kala. Iya, bagus. Ahsan. Satu lagi silakan. Ya, silakan. coba Ustaz. Ibu Ida, silakan Bu. Kemarin ikut ya?
Wah, Bu. salah dulu. Wadana summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru am atau la tidak imma ada kala. Iya, ahsanti, bagus. Sekarang selanjutnya isim isyarah atau kata tunjuk. Wahada ini lelaki, hadihi ini perempuan, dalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu. Hahuna di sini, hunalika di sana. Hada ini lelaki, hadihi ini perempuan, dalika itu lelaki, tilka itu perempuan. Ulai mereka ini, ulaika mereka itu, ahuna di sini, hunalika di sana. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada Ini lelaki, ini perempuan, dalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hauna di sini, hunalika di sana. Sekali lagi. Ada ini lelaki, hadihi ini perempuan, dalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana. Oke, silakan. Bisa, coba Ya, silakan Pak Muhammad ya. Haza ini lelaki, hazihi ini perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana. Iya, bagus. Satu lagi, silakan. Silakan Bapak atau Ibu. Silakan. Tidak ada Mang Ustaz. Ya, Mau silakan lagi, Bu. Ustaz? Ya, kuning. Ini sambil nggak ngeliat tulisan itu nyesal-nyesal. Iya. Ada ini lelaki, hadihi ini perempuan, dalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika
mereka itu. Hahuna di sini, hunalika di sana. Iya, bagus. Berikutnya kata sambung, kata hubung ya, atau isim mausul. Kata hubung atau kata penghubung, isim mausul. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang. Apa yang man orang yang. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang. Apa yang man orang yang. Baik, sama-sama 1, 2, 3. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang. Apa yang man orang yang. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang. Apa yang man orang yang. Silakan. Allazi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Allazina orang-orang yang. Apa yang man orang yang. Iya, bagus. Satu lagi silakan Bapak Ibu. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang. Apa yang man orang yang. Ya bagus, ahsanti. Baik Bu, ini coba ini tidak ada artinya ya. Nanti lama-kelamaan kita jadi hafal ini. Tadi kan ada artinya. Nah ini kita buang, kita lepas ya. Kayak orang belajar naik sepeda ya. Misalnya rodanya 4, kita lepas satu-satu. Min andari ila kepada. Ka seperti ala di atas. Fi di dalam hatta sehingga. Dengan lila bagi. Oke, coba bersama-sama. 1, 2, 3. Min andari ila kepada. Ka seperti ala di atas. Di dalam hatta sehingga. Dengan lila bagi. Dan semua kemudian. Fa maka lakin tetapi. Bal justru awam atau. La tidak imma ada kala. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Dan semua kemudian. Maka lakin tetapi. Bal justru awam atau. La tidak imma ada kala. Hadza ini lelaki. Hadihi ini perempuan. Dalika itu lelaki.
Tilka itu perempuan. Haulai mereka. Ini ulaika mereka itu. Hahuna di sini. Huna lika di sana. Baik, sama-sama. Ada ini lelaki. Hadihi ini perempuan. Dalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Haulai mereka. Ini Ulaika mereka itu. Hahuna di sini. Hunalika di sana. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang. Apa yang man orang yang. Sama-sama. Alladzi orang yang lelaki. Alladzi orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang. Apa yang. Nah, cukup ya. Nanti dengan sering membaca ini lama-kelamaan akan hafal. Baik, sekarang kita latihan praktek menerjemah surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Nih, surat Al-Baqarah ayat 2. Kenapa Al-Baqarah? Karena kalau kita kuasai terjemah surah Al-Baqarah, kita sudah menguasai 80% ya terjemahan Al-Qur'an. Baik, sekarang disimak dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Baik, disimak dulu ya. Dzalika itu al-kitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi disimak. Dzalika itu al-kitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, sekarang ditirukan Bapak Ibu. Diikuti setelah saya ya. Dzalika itu. Silakan. Dzalika itu Al-kitabu kitab al-kitabu kitab la tiada
La tiada. Raiba keraguan. Raiba keraguan. Fihi di dalamnya. Fihi di dalamnya. Hudan petunjuk. Hudan petunjuk. Lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin bagi orang-orang bertakwa. Dalika itu. Dalika itu. Alkitabu kitab. Alkitabu kitab. La tiada. La tiada. Raiba keraguan. Raiba keraguan. Fihi di dalamnya. Fihi di dalamnya. Hudan petunjuk. Hudan petunjuk. Lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqina bagi orang-orang bertakwa. Baik, sekarang bersama-sama. 1, 2, 3. Dalika itu Alkitabu kitab. La tiada. Raiba keraguan. Fihi Di di dalamnya. dalamnya. Hudan petunjuk. Lil Lil muttaqina muttaqina bagi bagi orang-orang yang orang-orang yang bertakwa. bertakwa. Sekali lagi. Dalika Dzalika itu Alkitabu Alkitabu kitab. La La tiada raiba keraguan. keraguan. Fihi di dalamnya. Dan Hudan petunjuk. lil Lil muttaqina muttaqina bagi bagi orang-orang orang-orang yang yang bertakwa. bertakwa. Silakan yang mau nyoba. Ya, Ustaz. Ya, silakan Bu. Zalika itu Alkitabu kitab. La tiada roiba keraguan. Fihi di dalamnya. Hudan petunjuk. Lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, bagus. Ahsanti. Ada lagi, silakan. Dalika itu Alkitabu kitab. La tiada raiba keraguan. Fihi di dalamnya. Hudan petunjuk. Lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, bagus. Ahsanti. Dalika artinya apa? Coba bersama-sama. Itu. Jenis katanya apa? Kata tunjuk. Kata tunjuk lagunya. Ada ini lelaki. Hadihi ini perempuan. Dzalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Haulai Mereka Itu ulaika Mereka itu huna di Di sini sini hunalika di di sana. sana. Alkitabu artinya apa? kita Kitab Al-Quran. Itulah kitab Al-Quran. La artinya apa? Tiada Ada roiba keraguan. keraguan fihi
Di dalamnya. Di dalamnya. Ini ada dua kata, fi dan hi. Fi jenis katanya apa? Huruf ta. Kata ada depan huruf jar. Lagunya gimana huruf jar? Min andari ila kepada ka seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga nabi dengan lila bagi hudan artinya apa? Petunjuk. Li lil Bagi al muttaqina orang-orang yang bertakwa. Iya. Li ini jenis katanya apa? Huruf jar ya. Huruf jar kata depan. Lagunya min andari ila kepada seperti ala di atas di dalam hatta sehingga di dalam bagi. Iya bagus. Selanjutnya kita lihat pengulangannya ya. Ini tadi satu ayat, kita lihat berapa pengulangan kata di dalam ayat kedua surat Al-Baqarah. Dalika artinya apa tadi? Itu. Ini nanti akan diulang di Al-Quran berapa kali? 283 kali. Nah ini, jadi kita sudah mengantongi 283 kata ya. Lumayan ya. Al-Kitabu artinya apa? Kitab. Berapa kali diulang? 236. 236. La artinya apa? Tiada. Berapa kali diulang? 953. Roiba. Keraguan. Berapa kali diulang? 15. Fi artinya apa? Di dalam. Berapa kali diulang? 392. 9. Hi artinya apa? Dalamnya. Berapa kali diulang? 474. Hudan artinya? Petunjuk. Berapa kali diulang? 41. Li artinya? Berapa kali diulang? 306. Muttaqin artinya? Orang-orang yang bertakwa. Berapa kali diulang? 42. Jumlahnya 2742. Masya Allah. Ini kita sudah menguasai 2742 kata ya. Karena nanti akan ketemu dengan kata-kata ini lagi di ayat-ayat berikutnya atau surat-surat berikutnya ya. Makanya penting sekali kita menguasai kosakata populer Al-Qur'an. Baik, ayat berikutnya ya, ayat berikutnya ini sudah ada yang hitam, artinya sudah pernah ya, al-ghaib atau ini sudah jadi bahasa Indonesia gaib ya, sesuatu yang gaib. Ghaib ini artinya sesuatu yang gaib, yang tidak bisa dilihat mata, seperti surga, neraka, Allah, malaikat, yaitu gaib. Setan itu gaib. As-sholata ini juga sudah jadi bahasa Indonesia, artinya apa? Salat. Wa tadi sudah dan ya sudah diterjemahkan. Baik, sekarang disimak dulu ya. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib dan yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat dan mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan mereka yunfiquna mereka menginfakkan. Sekali lagi,
Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat wa dan mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan mereka yunfikuna mereka menginfakkan. Sekarang ditirukan alladzina orang-orang yang silakan Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib bil ghaibi dengan yang gaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat as-salata salat wa dan mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan mereka yunfikuna mereka menginfakkan alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat wa dan mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan mereka yunfikuna mereka menginfakkan sekarang bersama-sama 1, 2, 3 alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat wa dan mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan mereka yunfikuna mereka menginfakkan. Sekali lagi alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat wa dan mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan mereka yunfikuna mereka menginfakkan. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Saya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Orang-orang yang
Mereka beriman dengan yang gaib. Wa dan dan mereka mendirikan Terbuka berai. Halo? Dan Halo, Ibu. Halo? Saya tat. Ya, ya silakan. ya Ustaz. Ya, Ustaz. tadi ini ya ke Siapa? Ya, Ya, silakan, Pak. Oke. Alladzina Bu orang Melda dulu. yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-sholata salat wa dan mimma dari apa yang rozaqna kami rizkikan hum mereka yunfiquna mereka menginfakkan. Iya, bagus. Silakan, Pak. Oke. Pak Sunarman. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib wa dan yuqimuna mereka Diri mereka mendirikan as-sholata salat wa dan mimma dari apa yang rozakna kami rezekikan hum mereka yunfikuna mereka menginfakkan. Santa, bagus. Alladzina, tadi artinya apa? Orang-orang yang. Jenis katanya apa? Kata sambung ya. Kata penghubung. Lagunya Alladzi orang yang lelaki. Alladzi Orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang apa yang orang yang yu'minuna artinya apa? Mereka beriman Mereka beriman. Bil ghaibi artinya dengan yang dengan gaib. yang gaib. Bi ini jenis katanya apa? Dengan Kata depan. Lagunya gimana? Min andari pada seperti anak atas di dalam harta sehingga dengan bagi. Wa artinya apa? Dan jenis katanya apa? Kata sambung lagunya. Dan summa kemudian maka tetapi bal justru atau tidak imah ala yuqimuna artinya mereka mendirikan as-sholata salat wa dan mimma dari apa yang mimma asalnya apa? min dan min dari ma apa yang ya. Rozaqna kami rizkikan hum mereka yungfikun mereka menginfakkan. Baik. Kita lihat pengulangannya. Alladzina artinya apa? Orang yang berapa diulang di Al-Quran? 860. Yu'minuna artinya? Mereka beriman. Berapa kali diulang? 97. Bi artinya apa? Dengan berapa kali diulang? 1845. Al-ghaibi artinya?
Yang Yang ghaib berapa kali diulang? 40 40. Wa artinya dan dan berapa kali diulang? 4.509 4.509 dan seterusnya ya. Kalau kita jumlah sama dengan 9.081 ditambah ayat 2 2.742. Totalnya 11.833. Masya Allah. Padahal baru 2 ayat ya. Tapi kosakatanya sudah banyak. Nah ini berikutnya nih. Coba kita jawab bersama-sama. Wa artinya apa? Dan alladzina artinya apa? orang-orang yang Orang yang yu'minuna artinya apa? mereka beriman Mereka beriman. Bi artinya apa? dengan Dan ma artinya apa? apa yang Apa yang ini ungzila diturunkan. Ini kosakata baru. Unzila diturunkan dengan apa yang diturunkan, maksudnya Al-Quran yang diturunkan. Ila kepada di atas kamu, kepadakah kamu Nabi Muhammad? Kamu di sini Nabi Muhammad. Kepadamu. Wah artinya apa? dan Dan ma Apa yang unzila diturunkan min dari qabli sebelum sebelum kamu kamu wa dan fi dengan al-akhirati akhirat mereka yuqinun. Mereka ya yakin. Dan dengan akhirat mereka yakin ya. Ulaika artinya apa? mereka itu ala atas di atas hudan tunjuk min dari Robbi Tuhan Tuhanhim mereka mereka wa dan ulaika mereka itu hum mereka al muflihun orang-orang yang beruntung. untuk Orang-orang yang beruntung. Nah ini insya Allah nanti berikutnya semakin mudah ya. Kosakata semakin kesini semakin mudah. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah bisa nerjemah Al-Baqarah sama dengan 80% kosakata Al-Quran sudah dikuasai. Nah ini kita baru nanya-nanya yang materi yang tadi sudah dipelajari. Nanti kita akan belajar materi tentang domir, kata ganti ya, tasrif atau perubahan kata gitu ya. Jadi semakin dalam. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Tanya Ustadz, yang tadi unzila itu diturunkan ya Ustadz? Iya, betul. Kalau menurunkan gimana Ustadz? Angzala. Kalau menurunkan angzala. Perbedaan Ya, kalau angzala kan kata kerja aktif, kalau ungzila kata kerja pasif. Ya, itu nanti kita apa? Kita pelajari di tasrif ya. Nanti kita pelajari di tasrif, Bu. Tadi kan materi kita baru sampai materi kosakata populer Al-Qur'an. Ya, nanti di kelas intensif kita akan belajar tasrif, kita akan belajar domir, belajar kosakata populer Al-Qur'an. Lalu kita aplikasikan ke Al-Qur'an. Gitu. Sama ini Ustadz, lagu-lagu tadi itu ada di buku tidak Ustadz? Kalau buku kan nggak bisa ngomong, Bu. Ada Iya. materinya ada di dalam buku nggak? Ada catatan. Kosakatanya ada, materinya semuanya ada di buku. Cuma kan yang ngomong kan gurunya. Jadi apa namanya? Belum bisa yang touch screen gitu ya. Kan ada buku yang bisa di touch itu ya. Keluar lagunya gitu. Nah, buku kita belum bisa yang seperti itu. Doakan semoga nanti ke depan bisa ya. Di buku yang sudah dibeli ini belum ada ya Ustadz? Kenapa? Di buku yang ada 2 buah yang dibeli ini belum ada di dalamnya ya? Iya, buku-bukunya nggak bisa touch, nggak bisa nyanyi sendiri.
Jadi kita dengan gurunya, belajar dengan gurunya, nanti diajari lagunya gimana gitu. Tapi ada semua. Tadi yang kita pelajari ada semua di buku. Kosakata populer Al-Quran ada, domir ada, tasrif ada, ya, terus prakteknya juga ada. Nyanyi tidak ada. Oh, nyanyi nggak ada. Karena nggak bersuara buku ya Ustaz. Hah? Ngajarin gitu loh Ustadz, itu materinya di mana? Saya Ada cari ya di di buku ada, cuma nggak ada lagunya. Cuma Nggak ada ada. materinya ada. Langsung. Suaranya belum. Suaranya belum Ini tadi direkam ya. direkam ya, Bu. Makanya ibu-ibu kalau mau ikut kelasnya, kita ada pembukaan kelas baru, kelas reguler, level pertama, 20 pertemuan ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama dari nol ya, dibimbing dari nol, belajar menguasai kosakata populer Al-Quran, domir, tasrif, terus langsung praktek menerjemah langsung gitu. Itu Harinya apa Ustaz? hari Sabtu ini. Oh, sama seperti ini. Iya, sama seperti ini. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kapan mulai kelasnya, Ustaz? Insya Allah kalau nggak minggu depan, minggu depannya lagi. Kita ngelihat ya pesertanya. Saya bingung di hari, Ustadz, kan ada hari Sabtu malam, ada Ahad siang, itu yang mana ya Ustadz? Ada Sabtu malam, itu kan kelas yang level berapa itu? Yang level berapa? Angkatan berapa itu? Nggak Kan tahu ada saya. angkatan-angkatannya. Ini Ada. angkatan yang kita mau buka angkatan yang